Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Nah, kali ini saya akan sedikit menyentil ini soal urusan hukum. Hukum ini, yaitu kasus PK Jessica Wongso, nih, kasus kopi sianida. Sebenarnya mirip-mirip itu juga ada aroma warna yang ya kurang lebih sama itu di kasus Vina Cirebon. Nah, kebetulan saya cukup intens mengikuti cerita dan jalannya sidang PK Vina Cirebon. Ya, kalau kasus Jessica ini saya tidak mengikuti langsung, tapi saya melihat di beberapa video ya. Nah, itu sebagai masukan dan saya ingin berkomentar lah ini. Komentar karena sebagai lawyer, sebagai psikolog, sebagai ya pegiat manajemen terutama SDM, rasanya tergelitik juga lihat begitu. Nah, apa yang terbetik dalam benak saya ini sudah sekian lama ya, ternyata ada satu sisi gelap yang begitu mudah terungkap, akhirnya terbongkar berkat kehebatan, kejelian, keahlian, ketekunan, keseriusan dari seorang pakar telematika atau IT ya. Ini Pak Rismond Hasiholan Sianipar. Bukan main beliau ini. Mohon maaf Pak ya. Pada kesempatan lalu saya salah menyebutnya. Desmond gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ya memang beliau ini benar-benar bicara dari pemikiran yang jernih demi kebenaran dan keadilan. Dia menyatakan juga bahwa saya imparsial, saya nggak ada pengaruh ke sana, nggak ada pengaruh menguntungkan sana sini, tidak ada. Tapi benar-benar saya berbicara ini atas dasar pijakan sains, ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Nah, yang agak mencengangkan adalah bahwa ternyata beliau ini berhasil untuk mendeteksi, mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada CCTV yang disiarkan kemana-mana. Itu ada CCTV berapa, terutama 3 lah yang mainnya itu yang utama. Jadi dia mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah jelas terbukti ada penyimpangan, pengubahan, digeser-geser, diubah, baik itu speednya, intensitasnya, kualitasnya, jumlah gerakan per second dan sebagainya, sehingga gerakan yang murni itu seolah bisa ditangkap bahwa dia garuk-garuk. Apakah garuk-garuknya Jessica ini diinterpretasikan sebagai gatal dia karena pegang sianida? Nah, ini yang menurut saya saksi yang telak. Memang di dalam kehidupan kehakiman itu proses pengadilan ini ujung-ujungnya adalah pemegang palu yang akan memutuskan. Karena saksi boleh ada, alat bukti boleh cukup, ahli boleh, apapun boleh dihadirkan. Tetapi bagi hakim pemutus itu memang tidak mutlak harus diikuti, karena salah satu unsur adalah keyakinan hakim. Nah, ini yang sangat relatif, terus terang sangat relatif. Dan disinilah letak sebetulnya loophole ya, lubang
Sehingga akhirnya keyakinan hakim ini juga bisa diwarnai dengan ya siapa yang berat kiri atau berat kanan, duitnya maksudnya kan, menjadi sangat menyakitkan bagi masyarakat. Padahal saya tahu, nanti saya juga ingin mengomentari ya, ada sosok hakim yang sangat hebat itu kok di kehakiman, yaitu Dr. Artijo ya, Alkostar ini. Itu beliau kayak nggak mempan duit, nggak mempan kebenaran, apalagi pidana, kebenaran material, kebenaran hakiki, keadilan ditegakkan. Ya beliau sih kurus-kurus aja gitu, nggak kelihatan orang kaya gitu. Ya mungkin gajinya ya pas-pasan, tapi kembali lagi, mau digaji berapa kalau sudah mengabdikan diri di bidang itu, so what? Jangan mencuri, jangan korupsi. Nah ini saya kira benar. Bagaimana himbauan atau mungkin sudah instruksi presiden kita yang baru, jangan mencuri. Mencuri, minggir, silakan. Karena terus terang masih banyak orang yang saya mencari jabatan itu bayar, saya harus balik dong gitu. Wah ini memang bikin rusak. Nah ini sosok hakim yang betul. Nah dalam kasus Jessica ini setidak-tidaknya inilah salah satu bukti mengapa tim kuasa hukum yang semula dikomandoi oleh Pak Oto Hasibuan, sama dengan kasusnya Vina Cirebon, walaupun akhirnya beliau harus mundur karena dia sudah diangkat sebagai wakil menteri ya, saya kira tidak etis dan memang tidak boleh lah itu. Akhirnya mundur, tapi timnya, pemikirannya sih silakan aja, pasti beliau tetap memberikan masukan dan mengamati secara fisik, secara direct tidak gitu. Nah, kembali lagi dalam konteks ini nomor satu adalah ahli Rismond Hasiholan Sianipar, tajam pikirnya, kritis gitu, dan kayaknya pihak jaksa penuntut umum pun agak kewalahan juga untuk mengcounter gitu. Sulit ya untuk membantah. Nah, tentunya ini harus menjadi pegangan hakim ya, karena ini scientific crime investigation, bukti yang sebenarnya tidak terbantahkan karena dia itu barang mati sebenarnya, bukan saksi bisa dipelintir-pelintir gitu. Yang kedua itu adalah ini jago kita, psikologi forensik, Bos Reza Indragiri Amril. Ini juga orangnya imparsial, jujur. Saya sendiri sebagai psikolog masuk sebagai anggota asosiasi psikologi forensik. Saya cukup mengagumi ya, idola saya, ini deh, memang lulusan Australia, S2 pertama kayaknya dari Indonesia yang mendapatkan magister untuk psikologi forensik, forensik psikologi. Tapi lugas beliau mengatakan. Jadi kekuatan pembuktiannya itu memang sulit sekali untuk dibantah gitu. Yang ketiga adalah sosok dokter nih, Dokter Jaya ya, Dokter Jaya. Jadi beliau memang lulusan PPDS-nya itu spesialis forensik mediko-legal UI ya. Menurut saya sih apa yang beliau sampaikan itu tajam. Kebetulan saya memang cukup lama berkecimpung di kesehatan di Rumah Sakit Karolus, persis bersebelahan tempat beliau mengambil dokter umum dan spesialisasi. Itu memang menurut saya sangat mendasar. Scientific crime investigation-nya juga sangat kuat, sangat kokoh, mendalam. Karena beliau ngetes, kalau memang sianida seperti ini, kemudian tidak dilakukan otopsi secara komplit, dibedah semua yang organ dalamnya, itu tidak mungkin
bisa ditegakkan diagnosa kematiannya. Karena tuh semua sebab memungkinkan, nah, itu orang meninggal biasa lah. Karena pada saat dibawa pertama itu di klinik mana, Abdi Waluyo atau apa, itu ditemukan sangat sedikit titrasi yang tidak lethal dose, tidak dosis bikin meninggal, tidak dosis yang mematikan. Nah, karena beliau itu ada di Rumah Sakit Harapan Kita, ya, menolak sebenarnya untuk melakukan diawetkan, gitu. Karena tidak mungkin diawetkan sebelum dilakukan otopsi lengkap, ya, bukan otopsi bagian luar saja. Nah, ini yang menjadi polemik, dan ya bagi saya ini hal-hal seperti ini memang harus dipelajari sebagai seorang hakim, ya, dalam memutus. Karena dia yang pegang putusan ini, dia yang memegang nasib orang ini, palu ini. Jadi mau tidak mau ya harus mempelajari, ya, kedokteran, hukum sudah pasti, psikologi, ya, sosiologi, nah, kemudian IT setidak-tidaknya bisa memahami, oh saya tahu kok gini, jalurnya sini, ini yang pesini. Jadi kalau misal di lambung yang diambil, cairan lambung itu memang tidak bisa membuktikan kematiannya atas dasar itu. Karena apa? Hepar kita, hati kita, itu mendetoksifikasi zat-zat